Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Ilmu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu dilimpahkan rezeki yang turah-turah. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya mau share lagi resep jualan saya ya teman-teman. Kali ini saya mau share resep ketan serundeng. Ini rasanya enak banget, ketannya pulen, asin gurihnya pas, apalagi ditambah serundeng yang makin mantap. Gimana cara buatnya dan apa saja bahannya? Langsung aja yuk kita simak videonya sampai selesai. Yang pertama saya sudah siapkan beras ketan putih ya teman-teman sebanyak 1 liter, dan ini sudah saya cuci bersih dan direndam semalaman. Dan beras ketan putihnya akan saya kukus selama 30 menit ya teman-teman. Sambil nunggu berasnya dikukus, saya mau bikin bumbunya ya teman-teman. Ini bumbu serundeng. Ada 3 buah cabai merah, 2 siung bawang putih, dan kita kasih air secukupnya agar mudah dihaluskan. Hasilnya seperti ini setelah dihaluskan ya teman-teman. Saya mau langsung tumis. Beri minyak goreng secukupnya, kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Lalu tuangkan bumbu merah tadi yang sudah kita haluskan. Beri air sedikit agar lebih mudah untuk menumisnya ya teman-teman. Lalu masak bumbu merah sampai tanak ya teman-teman, atau sampai matang agar si serundengnya nanti tidak bau langu. Tambahkan daun jeruk sebanyak 3 lembar. Ini opsional aja ya teman-teman. Tapi menurut saya kalau ditambahkan daun jeruk itu si serundengnya akan lebih harum teman-teman. Untuk bumbu marinasinya saya menggunakan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh ketumbar. Selanjutnya saya menambahkan gula merah aren sebanyak 100 gram ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak punya gula merah aren, silahkan diganti dengan gula merah biasa. Tapi tentunya rasanya akan jauh berbeda ya teman-teman. Untuk teman-teman yang tidak punya timbangan, jangan khawatir, 100 gram itu sebanding dengan 2 keping gula merah ya teman-teman. Setelah gula merahnya larut, saya akan memasukkan kelapa parut ya teman-teman. Jangan lupa kelapanya dikukus dulu biar si serundengnya itu lebih kuat ya teman-teman, tidak mudah basi. Saya menggunakan 1 butir kelapa teman-teman, dan jangan lupa gunakan kelapa yang sudah dikerok item-itemnya ya. Karena kalau masih ada item-itemnya, hasil serundengnya itu kurang bagus teman-teman. Setelah itu kita tambahkan air secukupnya, jangan terlalu banyak. Setelah semua bahan masuk, kita aduk-aduk terus ya teman-teman menggunakan api sedang cenderung kecil. Diusahakan jangan sampai berhenti ya teman-teman, agar serundengnya itu tidak gosong. Dan ini memang memakan waktu yang cukup lama dan butuh sabar ya teman-teman, agar hasilnya itu lebih maksimal. Kurang lebih 30 menit saya masak serundengnya ya teman-teman, dan ini sudah matang. Bisa dilihat di video ya teman-teman, teksturnya lebih ringan, kadar airnya sudah tidak ada, dan ini tandanya serundeng sudah bisa digunakan. Sebelum saya gunakan, saya mau buang dulu daun-daunannya ya teman-teman, karena ini sudah tidak digunakan lagi. Serundengnya udah bersih, udah nggak ada daun-daunan ya teman-teman. Dan selanjutnya saya mau chopper si serundengnya, karena saya lebih suka tekstur serundeng yang kecil-kecil ya teman-teman. Kenapa? Karena pada saat dimakan itu tidak akan seret gitu. Kalau misalkan gede-gede kayak gini nggak dichopper, itu bakalan seret teman-teman. Dan ini hasilnya serundeng yang sudah dihaluskan ya teman-teman, tidak terlalu besar dan tidak terlalu hancur juga. Ini pas banget. Dan ini sudah siap digunakan. Setelah serundengnya selesai dihaluskan, saya akan pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar ya teman-teman. Dan akan saya lanjut menchopper serundengnya sampai selesai. Ini sudah saya chopper semua ya teman-teman, dan ini hasilnya cukup banyak. Akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan kembali ke proses pembuatan nasi ketan putihnya ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau bikin cairan santannya. Saya menggunakan 2 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml.
Tapi kalau teman-teman mau menggunakan santan asli silahkan, ini opsional saja. Saya tuangkan ke gelas takar santan instannya semuanya ya teman-teman. Dan saya campur menggunakan air bersih sampai mencapai volume 400 ml. Jangan lupa diaduk dulu agar santannya larut atau tercampur rata ya teman-teman. Agar nanti rasa nasi ketannya lebih gurih, saya menambahkan 1 sendok makan garam ya teman-teman. Dijamin ini tidak akan terlalu asin, sudah pas takarannya. Setiap 1 liter beras atau beras ketan, garamnya itu 1 sendok makan. Agar nasi ketan kita lebih harum, saya menambahkan 2 lembar daun salam dan 4 lembar daun jeruk. Setelah itu tuangkan santan ke dalam panci yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Udah sana. Jangan lupa masukkan garamnya. Lalu daun jeruk dan daun salam, setelah itu kita aduk dengan menggunakan api kecil saja ya teman-teman. Jangan sampai berhenti agar si santannya tidak pecah. Dan kita masak santannya sampai benar-benar mendidih. Dan ini air santannya sudah mendidih ya teman-teman, tapi jangan dimatikan kompornya, cukup dikecilkan saja agar suhu si santan tidak turun ya teman-teman. Bisa dilihat di video ya teman-teman, saya sudah angkat dari kukusan si ketan nasi ketan putihnya, saya sudah pindahkan ke dalam baskom seperti itu. Dan ini kondisi santan dan beras ketannya sama-sama panas ya teman-teman. Mumpung masih panas, kita mau langsung tuangkan saja santan ke dalam nasi ketan yang sudah setengah matang ini ya teman-teman. Saya campurkan aja langsung ya, karena ini kan sedikit ya, tanggung kalau misalkan cuma disiram-siram gitu ya teman-teman. Setelah itu kita aduk rata nasi ketan beserta si santannya sampai benar-benar tercampur. Setelah teraduk rata seperti ini, kita biarkan selama 15 menit ya teman-teman, sampai si santannya itu meresap ke dalam beras ketannya. Dan ini sudah saya panaskan kukusan ya teman-teman. Nasi ketan yang tadi saya istirahatkan selama 15 menit ini sudah selesai. Saya akan kukus kembali kurang lebih selama 45 menit. Setelah kurang lebih 45 menit saya kukus, ini nasi ketannya sudah matang ya teman-teman. Akan saya pindahkan ke wadah yang lebih datar agar uap panasnya itu cepat turun. Jangan lupa di daunan yang sudah tidak terpakai dibuang aja ya teman-teman, agar si nasi ketannya itu lebih bersih. Saya mau langsung cetak aja ya teman-teman. Ini saya cetak menggunakan cetakan kue pie karena ini kan panas banget ya teman-teman, jadi saya membutuhkan alas gitu. Dan jangan lupa diolesi minyak goreng agar tidak lengket. Ini untuk beratnya kurang lebih 60 gram ya teman-teman. Setelah dibulat-bulatkan, kita langsung baluri nasi ketannya menggunakan serundeng yang sudah kita buat tadi. Kurang lebih caranya seperti ini. Saya mau lanjut membentuk ya teman-teman sampai selesai.
Dan ini hasilnya setelah saya bentuk semua ya teman-teman. Dari 1 liter beras ketan saya menghasilkan kurang lebih 26 buah nasi ketan serundeng. Lumayan banyak ya teman-teman. Dan sekarang saya udah nggak sabar mau icip ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, ini enak banget. Si nasi ketannya itu nggak ngeletis teman-teman, bener-bener matang sempurna. Ditambah lagi dibalut dengan serundengnya, ini enak banget. Jadi gurih, ada pedesnya, ada manisnya, nyampur semua di mulut dengan sempurna. Masya Allah, enak banget. Ini wajib banget dicoba ya teman-teman. Bakalan jadi favorit keluarga deh. Dan untuk ide jualan pun ini sangat cocok. Teman-teman pasti yakin bakalan banjir cuan. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dukung terus channel Mu Manis dengan cara like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.